Ada tuh. Kisi-kisi Oh, ulangan katanya. oke. Udah di rumah belum? Jara. Udah Pak, udah. Oke, ayo on cam yuk. Katanya Jara. Oke, mantap. Nah, ini rata-rata kalau ini gampang ya. Ini tinggal kamu kaliin aja. FI kali XI. 6 kali satu 6. 7 kali 2 14. Kemudian 8 kali 4 32. Ya. 9 kali 2 18. 10 kali satu 10. Nah, ini adalah sigma frekuensi. Boleh pakai kalkulator kan ya ujiannya? Kayaknya ini nggak boleh deh Pak. Oh, nggak boleh pakai kalkulator. Nggak tahu deh. Ya, banyak. Boleh kok. Boleh ya? Boleh kalkulator Bapak. Mantap. Jadi tinggal dipahami rumusnya doang ya. Hitungnya tinggal sat. Sigma F-nya berapa? Ini berarti satu tambah 2 3 tambah 4 7 tambah 2 9 tambah satu 10. Kata yang sama Jara udah ada soal ini juga? Ada Pak. Udah ada ya. Oke. Maka min rata-rata sigma FI XI dibagi sigma F. Nah, tinggal kamu tambahin aja nih. Ini ditambahin jadinya sigma FI XI. Jadi 6 tambah 14 6 tambah 14 tambah 32 tambah 18 tambah 10 80 ya. Maka sigma FI-XI-nya itu adalah berapa tuh? 80 bagi 10. Dengan 8. Paham nggak nih? Karena jarak atau ya ini paham nggak? Hmm. Nah, untuk yang ini rata-ratanya ya. Pak, nomor satu dan dua mau dibahas. Belum. Jadi kita dari min dulu. Dari yang min dulu ya. Jadi Masa kita random dulu dulu. aja nih. Min semua dulu. Biar enak nanti. Lanjut. Nomor yang atas dibagi 2. Jadi kamu jadi setiap kelas ini kamu tambahin sebenarnya 45 tambah 49 bagi 2. 50 tambah 54 bagi 2. Tetapi ada cara mudahnya. Kamu menentukan XI-nya itu di paling atas aja datanya nih. Data paling atas. Yang ini doang kan 40 tambah 44 kan 84 dibagi 2 yaitu 42. Paham ya? Karena intervalnya 5 nih, maka dari yang data di atas XI paling atas kamu tambahin 5. 42 tambah 5, 47. Ditambah 5, 52. Ditambah 5, 57. Tambah 5, 62. Tambah 5, 67. Paham ya? Karena paham ya ini. Nah, terus mencari rata-rata pakai rataan sementara gimana, Pak? Nanti X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma F. Sigma F mah gampang ya, udah dari sini kan. Nih, 2 tambah 8, 10, 25, 37, 37 tambah 8, 45 tambah 5, 40. Paham ya? Dapat sigma F-nya 40. Terus DI apa nih, Pak, DI? X bar S itu apa? X bar S.
X bar S ini ya, nilai XI dengan frekuensi terbesar. Terbesar. Oh, X-nya sendiri itu apa, Pak? Hah? X itu apa? XI itu nilai tengah. Oh, oke, XI Pak. di sini nilai tengah ya, nilai tengah. Karena dia nilai tengah, maka rumusnya kan tadi ini, batas bawah tambah batas atas bagi dua. Ya. Nah, nilai XI dengan frekuensi terbesar itu yang mana? Kelas berapa jarak? Yang mana jarak? 6579. Pada frekuensi terbesar Oh, ini. enggak, salah. Berarti 52. Yang 50 sampai 54. Nah, ini ya. Maka di sini kita menentukan X bar S-nya sebenarnya berapa nih? 52. Berarti adalah ya. Nah, DI ini apa? DI ini adalah XI min X bar S. Ya, XI min X bar S. Nah, ini pun juga sama. Kalau kamu benar nih, yang di kalimat pertamanya, atau di angka pertamanya pasti bawahnya benar. Kita hitung DI yang pertama dulu deh. DI yang pertama berapa nih? Kan XI min X bar S kan? X yang pertama kan 42. 42 dikurang 52 berapa? Min 10. Paham? Ya harap paham. Nah, terus gimana Pak? Karena tadi intervalnya 5 dengan cara yang sama sebenarnya ini sama. 47 dikurang 52, 52 dikurang 52 gitu kan. Tapi karena kita sudah tahu intervalnya 5, tambahin 5 semua. Min 10 ditambah 5, min 5. Min 5 tambah 5, 0. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. Ayo, paham gak sampai sini? Karena jarak atau ya. Ya, jadi intinya itu di paling atas ini. Kalau atasnya salah, pasti semuanya salah nih. Ini, nanti di sini. Terus FIDI, Pak. FIDI. FIDI kamu kaliin nih dari sini kali sini. 2 kali min 10 min 20. 8 kali min 5 min 40. 15 kali 0 0. 12 kali 5 60. 8 kali 10 80. 11 kali 5 75. FI apa tuh, Pak? F ini frekuensi nih si F ini. Sama kayak sigma F. F itu frekuensinya, Hmm, frekuensi masing-masing FIDI. oke. Di situ apa? Kita cari sigma FIDI. Nah, ini berapa? Min 60. 60 berarti ini 155. Ini habis-habis jadinya 155. Paham nggak kira-kira? Jarak atau jarak? Hmm? Paham ya? Nah, terus habis itu apa lagi? Udah langsung masukin ke rumusnya. X bar S-nya berapa? X bar S-nya 52, 155 per sigma F-nya 40. 52 ditambah 155 bagi 40. 3,875 ya. Ditambah 52.
Sembarangan berapa tuh? 55,875. Oh, nggak ada ya? Mungkin ada yang salah, Pak. Ini X bar S. Harusnya sih bener ya perhitungannya. Sebenarnya ada cara satu lagi untuk mencari FI ya. Nih, ini kan kalau misalnya nggak pakai kalkulator nih enak nih kalau FIDI ini. Ya, cara satu lagi itu pakai rumus sigma FI kali XI. Sama nggak ya? Coba ya. Kalau tadi kan XI-nya udah sama nih. Kita crop sampai sini deh. FI kali XI. 2 kali 42. Ini boleh juga kayak gini nih caranya. Kita samain ya. 42 kali 2, 84. Tapi ini angkanya gede-gede nanti di sini. 478, 376, 52 kali 15, 780, 12 kali 57, 684, 62 kali 8, 496, 67 kali 5, 335. Maka ini jadinya sigma FI kali X. 3, berarti 84 tambah 376 tambah 780 tambah 684 tambah 496 tambah 335. 2755. Sigma F-nya sama nggak tuh frekuensinya? 2 tambah 8 tambah 15 tambah 12 tambah 8 tambah 5. 50 ya frekuensinya ya? 50. Jadi 50 ya. Nah, tadi 155 bagi 50 berapa? 3,1. Berarti ini 55,1. Frekuensinya ya. Atau boleh pakai cara ini juga sama nih nanti. Kalau cara ini, kalian cara FIXI dia angkanya besar-besar nih. Sigma FIXI dibagi sigma F kan? 2755 dibagi 50. Lima koma satu kan? Sama kan? Median ini sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FKS per F dikali I. Nah, langkah pertama itu cari letak data kan? Letak datanya ini adalah apa? Setengah N. FKS ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ya kan? Bukan sebelum mediannya, sebelum kelas median. Kalau F ini baru frekuensi median. I-nya interval ya. Kalau TB-nya itu apa? Batas bawah BB dikurang 0,5. Nah ini. Paham ya?
Nah, berarti ini ya. Nah, pertama apa? Cari setengah N-nya dulu kan. Setengah N itu apa? Ini 4, 8, 8, 10, 12. Nah, Batas bawah tuh yang mana, Pak? hmm? Kenapa, kenapa? Itu BB kurang 0,5 tuh batas bawah kan? Iya. Batas bawahnya tuh di histogram yang mana? Nah, bahas bawahnya kan nggak ada kan. Berarti kita cari intervalnya dulu. Kalau dia itu datanya nggak kayak gini nih. Ya, kalau datanya itu nanti misalnya kayak gini nih. Kan bahas bawah TB-nya gampang kan. 65 kok dikurang 0,5 gitu kan. Kalau di Instagram kita cari apa? Kita cari intervalnya dulu, tentangnya dulu. Ya, kita cari setengahnya dulu. Cari setengah N. Nah, setengahnya apa di sini Pak? Tambahin dulu. Tambahin ya. Kan ini 4. 4 tambah 8, 12. Tambah 8, 30. Tambah 10, 40. Tambah 12, 52. 52 tambah 6, 58. 58 tambah 4, 62. 62 tambah 2, 64. Paham nggak? Bener ya? 4 tambah 8, 12 tambah 8. Coba. 12 tambah 8 berapa? 20 ya? Ya nggak? 12 tambah 8, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 12, 42. 42 tambah 6, 48. 48 tambah 4, 52. 52 tambah 2, 54. Ya nggak? Setengah N berarti setengah dikali 54 berapa? 27. Paham nggak nih? Jarak adalah ataya, paham nggak? Nah, sekarang kita cari ininya dulu. 27 itu ada di kelas ke berapa? Nih, sebelum kita cari 27-nya, sekarang kita cari dulu nih intervalnya. Cari rentangnya. Cari rentang. Nah, kira-kira, ini kan intervalnya 5 nih. Ini harus perkiraan ya. Kan 5 5 gitu kan ya. Intervalnya 5. Ini interval udah pasti 5. Cari dua angka ya. Cari dua angka yang intervalnya 5 ketika jumlahkan dan dibagi dua hasilnya 5 gitu ya. Berapa nih kira-kira dua angka yang intervalnya 5? 3, 4, 5, 6, 7. 3 sampai 7 ya. Berarti kan nih jarak arah. Kan 3 sampai 7 itu ini pada langsung tebak nih. 3, 4, 5, 6, 7. Ini intervalnya 5 ya nggak? Tahu dari mana mulai dari angka 3, Pak? Sebenarnya ini dua angka. Ini kan di sini kalau dibagi dua hasilnya 5 kan? Ya nggak? Karena dia itu kan ini adalah nilai tengahnya nih. Nilai XI-nya nih. Ini XI semua nih. XI, XI, XI gitu kan. Berarti kan tadinya cara mencari XI itu apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi dua kan? Ya nggak jarak. Wah, boleh nggak 2 sama 8? 2 sama 8. Coba. 2 tambah 8 kan 10. Dibagi 2 5 juga kan? Ya nggak? Tapi 2 sama 8 intervalnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Ini udah berapa nih? 7 kan? Berarti bukan kan ini kan? Ngerti nggak? Karena jarak katanya. Ini tuh jadi tambah-tambahan normal aja, Pak. Jadi kita guess misalnya kayak 46, Nah, ya 46. benar. 4 sama Oh, 10. 10 bagi 2, 5. Tapi 4 sama 6 intervalnya berapa?
4, 5, 6. Cuma 3 doang nih. Sedangkan kita tadi carinya yang 5. 5 angka gitu. Ngerti gak jarak Arla Ataya? Ngerti? Arla ngerti gak? Nah sekarang tadi kan intervalnya 5 nih. Maka batas bawahnya kita tambahin 5 semua. Nih ya ini. 3 tambah 5, 8 tambah 5, 13 tambah 5, 18 tambah 5, 23 tambah 5, 28 tambah 5, 33 tambah 5, 38. Paham gak? Berarti itu 8 sampai 12. Nah, bagus. 7 tambah 5, 12 tambah 5, 17 tambah 5, 22. 22 tambah 5, 27. 32 tambah 5, 37 tambah 5, 42. Gitu kan? Berarti ya. Karena tadi 27, 27 ada di kelas keberapa? Ada di kelas berapa? Karla Jara Ataya 27. 27 itu ada di sini kan ya, di 30 kan? Ya nggak? Ya. Ada di kelas keempat kan? Di kelas keempat. Paham nggak nih? Karla Jara Ataya. Lihatnya dari sini nih, dari 30-nya kan, 27 itu kan. Ya, data ke 27. Paham? Maka TB-nya berapa? 18 dikurang 0,5. 17,5. Nah, paham nggak? Ditambah setengah N, 27, dikurang FK sebelumnya 20, dikurang F-nya 10, intervalnya 5. Ya nggak? 17,5 ditambah, dicoret 5 sama 10, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2, 7 per 2. Ya, 17,5 ditambah 3,5 berapa? 21 ya. Berarti pakai FKS-nya dulu. FK-nya dulu berarti 2 tambah 3 5 tambah 5 10, 19 tambah 7 26 tambah 3 29 tambah 1 30. Ya pokoknya kalau median, median itu kan apa? Sama dengan Q2 atau kuartil tengah. Kuartil tengah kalau misalnya si Q1 itu kuartil bawah, Q3 ini kuartil atas. Kuartil atas. Nah, kuartil bawah ini letaknya berapa? Letaknya ini adalah seperempat N. Letaknya ini adalah 2/4 N atau setengah N. Ini letaknya adalah 3/4 N. Tuh, ya. Tapi kalau misalnya kuartil, tinggal diubah ininya aja nih. Ya, kuartil itu artinya apa? QN. QN. Berarti ini QN. Sini adalah TB juga sama. TB QN. Berarti saat dia itu kuartil 1, N-nya 1, ya Q1 ini berarti N-nya 1, Q2 N-nya 2, Q3 N-nya 3. Itu ya. Jadi kuartil median harus ditambahkan satu tabel, yaitu tabel FK. Kalau misalnya modus nggak usah ditambahkan tabel apapun ya. Tuh. Kalau ditanya kuartil atas, kita cari dulu letak Q3-nya. Letak ketiganya apa? Berarti 3/4 kali N. Ini berapa nih? 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10. 19 tambah 7, 16. 16 tambah 3, 19. Tambah 1, 20 ya. PF-nya 20-an ya. 10 nih, 10.
Ini 16 tambah 3, 19. 30 ya, sorry. 30. 30 kan? Berarti 3 per 4 kali 30. Berapa tuh? 3 per 4 kali 30. 30 bagi 4 kali 3. 22,5. Nah, 22,5 ada di kelas keberapa? 22,5. Jarak adalah Ataya. Ini kan 22,5 kan? Ya, ada di kelas berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Pak, kalau misalnya itu berarti eh, di antara 19 sama 26 ya, Pak? Ya, betul. Pak, tapi kalau kasus yang ini kan tepi bawah, kalau tepi yang ditambahin 0,5 itu namanya apa? Tapi atas. Itu jarang digunain rumus itu ya. Oke, Pak. Rumus pakai tepi atas ya. Oke, mantap. Nah, lanjut. Berarti ini hmm, dapat udah TB-nya berapa berarti? 72 kurang 0,5 kan? Kemenangan 71,5. Intervalnya itu 8. FK sebelum. Ini FK sebelum ya. Ini FK sebelum. FK sebelum 19. F-nya itu adalah 7. Ya. Berarti adalah apa nih? Ki, Q3 berarti kan? Langsung TB-nya berapa? 1,5 ditambah setengah N. Oh, kalau ini berarti bukan setengah N. N per 4 kali N. N per 4 kali N. Tinggal di sini aja ntar N-nya berapa ya. Berarti tadi kita udah dapat 3 per 4-nya 22,5 dikurang FK sebelum 19 dibagi F. F-nya 19. Sorry, F-nya 7. Intervalnya 8. 1,5 ditambah 22,5 dikurang 19. 5 kan 8. 28 bagi 7 kan. 4 ya. Maka jadinya Q3-nya adalah 75,5. Gimana, Pak? Dari sini 8. Oke, Pak. Soalnya di sini buat Iya. FKS-nya sebelum. FKS itu apa, Pak? Hmm? FKS itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti. Oke. Tapi terus saya masih bilang kenapa tiba-tiba bisa N per 4 deh? Itu N per 4. Kuartil 2 sama seperti ini nih 2 per 4. 2 per 4 kan setengah N juga kan. Ya. Kuartil 3 berarti 3 per 4 N. Kuartil atas. Paham ya? Dari modusnya itu apa? TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali I. D1 ini adalah frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Kelas modus ya. D2-nya ini adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus. Berarti di sini kelas modusnya yang mana? Jika modusnya 63,5, berarti 63,5 itu ada di kelas berapa, Arla? Ya enggak? Kata ya. 63,5 ini di sini kan? Ya enggak? Kelas modusnya di sini kan? Nah, ini intervalnya berapa tadi?
5 semua. Maka D1-nya atau TB-nya dulu kita cari. 61 kurang 0,5 yaitu 60,5. D1 itu berarti Z dikurang 11. D2 apa? Z kurang 13. Intervalnya 5. Paham ya? Oke. Langsung. Berarti modusnya ini sama dengan kan TB. TB-nya itu 60,5. D1 Z dikurang 11. D1 tambah D2. Z kurang 11 ditambah Z kurang 13 dikali I. I-nya 5. Modusnya itu tadi 63,5 sama dengan 60,5 ditambah Z min 11. Z tambah Z 2Z dikurang 24 dikali 5. 3,5 dikurang 60,5 gitu ya. Gitu. Sama dengan berapa? Z kurang 11 per 2Z min 24 kan dikali 5. Ya. Itu rumusnya DI per D1 plus 2 D2 atau D1 per D1 plus D2? D1 Oke. satu ya. Ini 3 sama dengan Z kurang 11. Selanjutnya 2Z min 24 kali 5. Ini gini cara ngitungnya ya. Berarti kan kali dalam aja 5-nya nih. Terus ini kalau silang ke sini. 3 kali 2Z dikurang 24 sama dengan 5 kali Z min 11. 6Z min 72 sama dengan 5Z min 55. 6Z min 5Z sama dengan min 55 tambah 72. Z sama dengan berapa? 17 ya. Nah, berapa? Modusnya itu kan 63,5 nih. Jadi kan 63,5 ini ada di interval keberapa? Kira-kira yang mana? 63,5. Tiga. Iya, ya nggak? Ya udah, berarti itu letak modusnya. Seperti itu. Tapi kenapa di soal sebelumnya harus ditentuin frekuensi kumulatifnya dulu, baru bisa nentuin dapat kelas berapa di Nah, kelas tidak kuartilnya. sama yang lain modus itu lebih mudah. Ya, Jadi emang cuman ketentuan modus aja, sisanya tuh harus benar. kayak gitu dulu, harus nyari frekuensi kumulatifnya dulu, Pak. Tuh. Oke, makasih. Biasanya kalau mencari modus itu, misalnya di sini Z-nya itu 17 ya. Misalnya di sini 17 nih. Tadi udah diketahui 17 ya. Tentukan modusnya gitu kan. Ya. Ya udah kamu langsung lihat frekuensi paling banyak di sini kan. Langsung Hmm. tinggal dikurangin 0,5 gitu. Paham ya? Ya, makasih, Pak. Gimana tadi dikurangin 0,5 apanya? TB-nya. Kan TB itu selalu dikurang 0,5. Iya, Nah, kata di sini 17 nih. Berarti kan modusnya itu ada di frekuensi ini kan letak 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 modusnya kan. ya. Tadi TB-nya tinggal dikurang 0,5 sama kayak tadi. Terus masukin rumus. Masukin rumus. Oke, kasih, Pak. Kalau jarang ada pertanyaan. Dia kan nggak usah tambahin tabel-tabel yang lain kan ya. Frekuensi modusnya ada di kelas keberapa? Ini kan. Berarti TB-nya
D1-nya. Itu dulu ya, coba lanjutin deh. Berarti ini kan apa? 10 D2-nya, I-nya berapa? 5. Tadi sama ya, TB tambah D1, D1 tambah D2 dikali I kan? 30,5, 10 per 10 tambah 7 kali 5. 50 per 17. Berapa? 50 bagi 17 tambah 30,5. 33,44. Paham ya? Gimana ininya? Medianya di sini kan? Berarti ini ya. Ini 14. Ini berarti 8, ini 12 kan? Berarti D1-nya berapa? 14 kurang 8, 6. D2 14 kurang 12 itu 2. TB-nya kan ini kan 10,5. Intervalnya berapa? 5 ya. 5 tambah D1 6 per 6 tambah 2 5. 5 ditambah 30 kali berapa nih? 30 per 8. 30 bagi 8 apa? 4,5. Berapa tuh? 24. 30 bagi 8 tambah 10,5. 3,75 tambah 10,5. 11,25 ya kan? Terus sama kayak yang tadi, tapi kalau persentil itu PN, ini namanya PN ya. Ini PN sama dengan TBPN. Ini berarti kalau persentil itu dia N per 100, N per 100 N. N-nya ini bisa dari 1, 2, sampai 100. Nah, sama mencari letak persentil, kelas persentil ya. Berarti apa? Letaknya dulu. Cari FK-nya dulu sama kayak tadi. 10 tambah 12, 22, 40, ya enggak? 7, 40 tambah 30, 70, tambah 16, 86, tambah 14, 90 ya? Bener ya? 10, 22, 8 tambah 14, 100 ya? Persentil ke 40 katanya nih. Berarti letaknya itu berapa? N per 100. Berarti 40 per 100 kali N. Ini sigma F-nya itu adalah, atau N-nya ini adalah 100 kan? 40 per 100 dikali 100. Jadinya berapa tuh?
Coret 40-an. Ya tuh. Ya. Nah, berarti 40 ada di mana? Di sini kan? Ya nggak? Berarti TB-nya berapa? 134 kurang 0,5. 133,5. Nah, FK sebelumnya 22. F-nya 18. I-nya tuh 7. Ya kan? Maka persentil ke-40 T40 sama dengan TB-nya itu 133,5. 40 per 100 itu 40. FK sebelumnya 22. 18 kali itu 7. 133,5 ditambah 18 per 18 kali 7 kan. Coret 33,5 ditambah 7. Berapa? 133,5 tambah 7. 40,5 atau 1.405.000. Paham ya? Ya, Pak. FK sebelum. FK-nya dulu kamu cari. Ini berarti 5, 15, 20 tambah A, 30 tambah A, 34 tambah A. Kuartil bawahnya adalah 64. Ini sigma F-nya berapa? 34 tambah A kan? Nah, berarti kuartil bawahnya di data ke 64 atau letaknya di sama dengan 64. Berarti di sini kan letak letak I1. Lanjut berarti langsung TB-nya berapa? 5,5. MK sebelumnya berarti berapa? MK sebelumnya itu berarti 20. F-nya itu A. TB-nya 66 kurang 0,5. 5,5 intervalnya 3. Ya kan? Modusnya berarti TB tambah berapa tadi? Letaknya itu berapa? Kuartil bawah seperempat N kan? Pak, Kali kenapa letak 64 ada di situ? ini. Oh iya, sorry. Di atasnya ya. Terus kenapa nentuin yang enggak dari frekuensi? 64 tuh salah sama. Harusnya di atasnya. Di sini ya 64 ya. Terus Pak, nulisnya kenapa, nentuinnya kenapa enggak dari frekuensi kumulatifnya? Kayak yang soal tadi, dua soal yang tadi. Oh, kalau ini sudah hal yang dari frekuensi kumulatif itu harus diketahui jumlah data keseluruhan. Sekarang udah diketahui belum jumlah data keseluruhannya? Belum tahu kan? Karena A-nya ini kita belum tahu nih berapa. Ya nggak? Maka dikasih clue-nya ini sudah ada kuartilnya di sini. 64. 64 ini ada di kelas mana? Di sini kan. Langsung dah mencari TB-nya tadi itu. 3 kurang 0,5 gitu. Dua. Kata kuncinya apa, Pak? Hmm? Cara tahu nentuin kelasnya tuh langsung dari tabel atau harus nentuin pakai frekuensi kumulatif tuh kata kuncinya apa? Harus sudah diketahui frekuensi total. Andai kata di sini nih, di sini misalnya 12 nih, otomatis frekuensinya tuh harus sudah ada semua kan?
Hmm, Ya, ibaratnya nilai data frekuensinya harus lengkap, kata Uji gitu. Sehingga nanti bisa ditentukan N-nya berapa gitu. kenapa sih? Ya, ini berarti seperempat N-nya segini, artinya seperempat kali 3 per 4, seperempat kali A. Seperempat kali 3 per 4 itu 3 per 4 bagi 4 kan 17 per 2. 17 per 2 ditambah seperempat A. Ditampilin dulu rumusnya ya tadi ya. Yang kuartil. Ini. Jara Arla ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Aman ya. Berarti ini kan udah TB-nya udah 62,5. Tadi N per 4 N-nya itu 17 per 2 seperempat A dikurang FK sebelumnya itu 5, F-nya 15, intervalnya itu adalah 3. Ini median. Sorry, Ki ya. Ki 1 berarti kan. Itu yang 64 sama dengan 62,5 ditambah 17 per 2 itu kan 8,5 ya. Ini kita bikin 8,5 aja ya. Dikurang 5 itu 3,5 tambah seperempat A per 15 dikali 3. Nah, ini 64 kurang 62,5 jadinya berapa? 1,5 ya. Jadinya 1,5 sama dengan ini kali ke dalam dulu 3 kali 3,5 3 kali seperempat kan 1,5 tambah 3 per 4 A per 15 ya. Nah ini kayak kita kali silang 15 kali 1,5 berapa? 22,5. 22,5 sama dengan 10,5 tambah 3 per 4 A. Nah, ini kita kurangin 2,5 kurang 10,5 yaitu berapa? 12,5 ya. Sorry 12. 12 sama dengan 3 per 4 A. Jadi 2,5 kurang 10,5. Jadinya berapa? Sama bagi 3. 3 bagi 3 1. 12 bagi 3 4. Terus kita kali silang lagi. Maka A sama dengan 16. Paham ya? Dapatnya desil ya. Nah, cari FK-nya dulu sama 2, 7, 17, 29, 37, 40 ya. Ini desil yang ada il-ilnya desil persentil, kuartil itu harus cari FK-nya dulu. Nah, nanti sama kayak ini, sama kayak persentil ya. Tapi dia itu adalah nanti si ini ya. Tuh.
Hmm. Ini kita ganti bukan P tapi DN. DN. Ini TB DN. TB desilnya. Kalau N-nya ini dari N-nya berarti ini N per 10. N-nya ini berarti 1, 2, sampai 10. Berarti kita cari letaknya dulu sama kayak tadi ya. Karena tadi desil keempat, maka letaknya ini adalah 4 per 10 kali N. 4 per 10 kali 40. 16. 16 ada di mana? Ada di sini 16 ya. Tuh. KTB-nya 127 kurang 0,5, 26,5 gitu kan. I-nya itu 3, FK sebelumnya sama kayak tadi. Ya, ini FKS, ini F-nya 7, F-nya itu 10, maka D4 26,5 ditambah tadi 16, FK sebelumnya 7, F-nya 10, I-nya 3. 26,5 tambah 16 kurang 7, 9 kali 3, 27 bagi 10. 26,5 tambah 2,7 kan. Nah, berapa tuh? 192 ya? 129,2. Paham nggak lah kayaknya? Atau nilai ulangan matematika dari 20 siswa adalah 60. Berarti N1-nya. X bar 1. Jika ditambah dengan sejumlah siswa ini berarti N2 yang memiliki rata-rata 70, X bar 2, maka rata-rata gabungannya adalah 62. Ini X bar gabungan 62 ya. Yang ditanya berarti apa nih? Nih, N2, banyaknya jumlah siswa yang kedua. X bar gabungan rumusnya adalah X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2 per N1 tambah N2. X bar gabungannya 62, X bar satunya 60 kali 20, X bar 2-nya 70 dikali N2 per 20 tambah N2. Ya kan? Ini bisa kita kali silang. 62 dikali 20 tambah N2 dengan 12.200 tambah 70 N2. 62 kali 2 berapa? 1240 kan? 62 N2 sama dengan 1200 tambah 70 N2. Nah, jadinya 1240 kurang 1200 sama dengan 70 N2 dikurang 62 N2. Berarti ini 40 sama dengan 8 N2. N2-nya berapa? 40 bagi 8, N2 sama dengan 5. Gitu. Tahu nggak nih kira-kira? Salah. Dan, nah, 64,5 itu ada di mana tuh? Ada di sini kan? 4,5 di sini ya. Oke. Nah, berarti eh, yang lulus untuk sementara ada berapa nih? Ini kan
12 tambah 4, 16 kan. Nah, tapi proporsi yang di sini ada berapa? Kita lihat ya. Proporsi pakai apa nih Pak? Yang ini ya. Nilai yang lebih dari 64,5. 64,5 berarti rumusnya ini adalah batas atas dikurang nilai yang dimaksud dibagi interval dikali frekuensi nilai. Dikali frekuensinya ya. Tadi kan berarti dari 64, 10, 60 sampai 69 ini bukan BE tapi TA. TA itu tepi atas. Maka tepi atasnya berapa? 69 ditambah 0,5 ya. 69,5. Jadi 69,5 dikurang nilai yang dimaksud berapa? 4,5 dibagi intervalnya tadi 10. Ya 10. I-nya 10 dikali frekuensinya 14. Berarti berapa tuh? 5/10 kali 14. Jadinya berapa nih? Per 1, 2, 7 ya. Maka total siswa yang lulus, berapa? 16 tambah 7. 23 ya kan? Ngerti gak nih? Kata yang Jahra Arla ngerti gak ya? Ya. Rumus gabungan lagi. Kan rumus gabungan kan? Berarti setelah kedua kelas digabung, jadi berapa tuh? Ini NA banding NB. Oke. Oh, ini pakai eliminasi dulu. Kita lihat soalnya. Nih, oke. Terus habis itu kayak misalkan ya, setelah kedua kelas digabung, katanya lah, X bar A ini sama dengan 10X, X bar B 9X gitu ya. X bar ini artinya rata-rata ya. Nah, sekarang kita dari X bar per X bar B. Sama dengan 85 banding 81 kan. Berarti X barnya ini berapa? 85 per 81 dikali X bar B kan. Dikali silang aja ya.
Maka X barnya ini 85 per 81, X bar B-nya berapa? 9X kan? Coret 9, 9 jadi 85X per 9. Ya. Nah, sekarang rata-rata gabungannya berarti X bar A kali NA, X bar B kali NB per NA tambah NB. Sama dengan, tadi X bar A-nya berapa? 10X ya. Berarti 10X dikali NA, X bar B-nya 9X dikali NB per NA tambah NB. Ya. Tadi kan rata-rata gabungannya apa tadi di sini? Dia katanya. X kan? Kalau X barnya itu adalah tadi 85 per X. Ini kan X bar X. Ini kan X bar ya katanya. X bar gabungannya sama dengan X bar. Tuh, ya. Berarti X barnya berapa tadi Pak? X barnya itu adalah 85X per 9. Ini sama-sama punya X, kita masukin X-nya. Berarti 10NA ditambah 9NB per NA tambah NB. Ya nggak? Ini bisa kita coret. X yang kita coret. Ini bisa kita kali silang ya. Ini dikali ini kan. 85 kali NA ditambah NB. 9 kali 10 NA 9 NB. 85 NA 85 NB 9 kali 10 90 NA 81 NB ya nggak? 85 NA dikurang atau enggak besar kurang kecil aja ya. 85 NB dikurang 81 NB 90 NA dikurang 85 N 4 NB sama dengan 5 NA ya nggak? Bedanya apa? NA banding NB kan? Udah 4 per 5. Kan kalau disilang ini kali ini hasilnya ini, kali ini hasilnya ini. Pak, kenapa X-nya hilang? Hmm? Itu dicoret X-nya. Dicoret ya ini. Nah, berarti ini kan 1 ya. Ini 1, terus 4, 12, 23, 7, 3. Ya, tuh. Tanya apa? Gambar ogi positif berarti ya. hmm, Kita bikin tabel dulu ya, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, sampai 64. Ya, ini datanya, ini F-nya. 1, 4, 12, 23, 7, 3. Terus yang kamu cari apa ini di sini? FK-nya, FK kumulatif. Biasa ya. Berarti 1,
tambah 4 5 tambah 12 17 tambah 23 berapa nih? 40 ya. 47 50-an. Nggak tahu. Nah, sekarang lagi kumulatif apa tuh? Yang positif berarti itu naik ke atas ya. Berarti 1 5 17 40 47 50. Itu 5 17. Ini pakainya data ini ya. Data tepi atas. Data tepi atas kan tinggal tambah 0,5 kan. PA tambah 0,5 berarti 39,5, 4,5, 49,5, 54,5 itu kan. 59,5, 64,5. Ya nggak? Datanya berarti yang mana nih? Berarti yang ini ya, yang D ya. Yang terakhir nih yang N ya. Hmm. Objek yang positif udah pasti pakai tepi atas, Pak. Iya, dia naik terus. Dan ininya buntutnya harus sampai bawah ya, nggak boleh gantung kayak gini. Ini kan sebenarnya bener juga nih, tapi dia nggak gantung nih, nggak bisa kayak gini. Paham nggak Arla jarak kata ya? Arla Hmm. paham nggak? Nomor terakhir ini sama ya. Udah, habis itu nomor terakhir tadi FK-nya 5 14 22 tambah ini 34 40-an. Berarti letaknya itu setengah N kali 40 20 terus di sini kan. TB-nya itu 41,5, FK sebelumnya 14, F-nya 8, I-nya 6. Mediannya adalah TB setengah N min FK sebelum dibagi F dikali I. TB-nya ini 41,5, 20 kurang 14, ya udah. Ya, F-nya 8, I-nya 6. 41,5, ini 6. 6 per 8 kan. 41,5, 6 bagi 8, 4,5 ya. Jadi gampang yang tadi ya. Nah ini sekarang terakhir.
Nah, kayak gini. Nih, ya, efek transformasi terhadap statistik. Ya, ya. Jadi yang pertama apa? Rata-rata baru. Dikarenakan rata-rata maka semuanya dikalikan 2, kemudian dikurangkan 15. Berarti X bar barunya berapa? 2 dikali X bar lamanya itu 35 dikurang 15 kan? Ini X bar lamanya nih. 70 kurang 15. 55 kan? Rata-ratanya menjadi 55 benar. Mediannya tetap ya. Mediannya sama dengan A dikali median. A-nya 2, 2 dikali mediannya ini 40 kurang 15. 80 kurang 15 kan? 65 ya harusnya mediannya ya. Ah, salah. Simpangan baku. Simpangan baku jadi berapa? Harga mutlak A, A-nya itu 2 dikali simpangan baku SB 10 dikali 10 sama dengan 20-an. Jadi ini sama ini. Gimana Arla, Yara, Ataya, paham? Arla paham nggak? Pak, Ataya, ngerti? ngerti Pak. Kita langsung pelajari recordnya, langsung kerjain ulang ya. Untuk biar lebih ngerti lagi ya. Arla, Yara, Ataya, aman ya? Ini udah semua dibahas nih. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Mm-mm. Udah ngerti ya? Yara, Arla, Ataya. Oke, recordnya langsung pada di-upload dulu di YouTube ya. Oke, semangat belajarnya ya. Ataya, Yara, Arla.